Pernah nggak kalian bertanya, kenapa kalian harus menjadi anggota keluarga dari satu gereja atau jemaat dari satu gereja? Dan apakah gereja itu cuma tempat untuk datang hari Minggu, duduk, lalu pulang? Dan apakah tingkat keterlibatan kalian di gereja lokal itu menunjukkan bahwa kalian benar-benar berkomitmen dan mengasihi satu sama lain yang ada di gereja itu atau tidak? Nah, di video kali ini kita bakal bahas kenapa menjadi bagian dari sebuah gereja, keluarga dari satu gereja atau jemaat dari satu gereja itu merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. So, jangan lewatkan, tonton sampai habis. Halo, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya akan lanjut bahas buku The Purpose Driven Life yang ditulis oleh Rick Warren. Dan hari ini saya akan bahas di bab 17. Nah, di bab yang ke-17 ini kita akan membahas tentang kenapa kita harus menjadi anggota tubuh Kristus atau menjadi jemaat. Nah, teman-teman semua, untuk menjadi anggota tubuh Kristus, kita memerlukan yang namanya gereja. Sekali lagi, untuk menjadi anggota tubuh Kristus, kita perlu yang namanya gereja. Nah, berikut ini saya akan share 6 alasan mengapa kita perlu gereja. Alasan pertama, kenapa kita perlu gereja? Karena gereja itu menunjukkan identitas dan jati diri kita sebagai orang percaya yang sejati. Sekali lagi, kenapa kita perlu gereja? Alasan pertama, karena gereja itu menunjukkan identitas dan jati diri kita sebagai orang percaya yang sejati. Nah, di buku ini Rick Warren menyebut bahwa gereja itu bukti nyata kalau kita ini serius mengikuti Kristus. Jadi gereja itu adalah salah satu bukti nyata bahwa kita ini serius mengikuti Tuhan. Karena di gereja kita bisa bersatu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dan itu menjadi kesaksian yang kuat buat dunia ini. Kita ketemukan ada yang datang dari Batak, ada yang dari Timor, ada yang dari China, ada yang dari Nias, dan berbagai suku ada di situ. Nah, kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga gereja dari berbagai latar belakang, dari berbeda ras, status sosial. Itu adalah kesaksian yang penuh kuasa bagi dunia. Galatia pasal 3 ayat 28 di situ menulis bahwa dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi kita bukanlah tubuh Kristus yang sendirian. Kita memerlukan orang lain untuk mengekspresikan kasih Kristus. Ketika kita bergabung dengan keluarga gereja, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini benar-benar mengikuti Kristus. Karena gereja adalah tempat di mana kita bersatu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Dan ini menjadi kesaksian kuat bahwa dalam Kristus tidak ada perbedaan. Itu alasan yang pertama. Sekarang alasan yang kedua, kenapa kita perlu gereja. Gini, gereja itu menggerakkan kita keluar dari isolasi pementingan diri sendiri. Sekali lagi, gereja itu menggerakkan kita untuk keluar dari isolasi pementingan diri sendiri. Gereja lokal itu adalah tempat untuk kita belajar bagaimana bergaul dengan keluarga Allah lainnya. Nah, di dalam buku ini Rick Warren menyebutkan bahwa gereja lokal itu merupakan laboratorium untuk mempraktekkan kasih yang penuh simpati dan tidak mementingkan diri. Jadi sebagai anggota keluarga Allah, ya kita belajar untuk berpartisipasi, peduli pada orang lain yang sedang membutuhkan bantuan.
1 Korintus pasal 12 ayat 26 di situ menulis bahwa karena itu jika satu anggota menderita, dikatakan semua anggota itu turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi kita berpartisipasi di dalam satu keluarga, peduli pada orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Mereka yang menderita, kita bantuin. Bahkan mereka yang lagi senang, kita ikut bersukacita. Mereka yang lagi sedih, turut berduka cita. Itulah kenikmatan menjadi anggota tubuh Kristus. Nah, alasan ketiga kenapa kita perlu gereja, di sini Rick Warren menyebut bahwa keluarga gereja itu membantu kita untuk mengembangkan otot-otot rohani kita. Ya, jadi membantu kita untuk mengembangkan otot-otot rohani. Ya, saya beberapa kali sering nge-gym untuk membentuk otot tangan. Beberapa teman-teman bilang, wah bagus nih bentukan ototnya. Nah, itu terbentuk karena saya berlatih angkat beban. Nah, bagaimana dengan otot rohani kita? Nah, salah satu yang membantu untuk mengembangkan otot rohani kita adalah di dalam gereja. Nah, di buku ini Rick Warren tulis bahwa Anda tidak akan pernah bertumbuh dewasa hanya dengan mengikuti kebaktian penyembahan dan menjadi penonton yang pasif. Sekali lagi, Anda tidak akan pernah bertumbuh dewasa atau otot-otot rohani Anda tidak akan pernah terbentuk hanya dengan kebaktian penyembahan dan menjadi penonton yang pasif. Hanya kita berpartisipasi dalam kehidupan gereja lokal lah yang bisa membantu menumbuhkan otot-otot rohani kita. Mungkin kelihatannya lebih mudah untuk menjadi kudus jika tidak ada orang di sekitar kita. Tidak ada orang di samping kita atau di sekitar kita yang keberatan dengan pilihan kita. Tapi itu adalah kekudusan yang palsu karena belum diuji. Jadi kita nggak bisa menjadi orang beriman dalam kondisi terisolasi. Atau kita menjadi orang yang kudus dalam kondisi terisolasi. Kita memilih untuk yaudah saya pindah tinggal di hutan aja. Atau tinggal di pedalaman atau di pegunungan supaya saya hidup kudus. Nah, di sini menurut Rick Warren itu namanya kekudusan yang palsu. Kenapa palsu? Karena belum ada yang mengujinya. Nah, untuk membuktikan bahwa kekudusan itu tidak palsu, ya kita harus ada di dalam komunitas. Disitulah ujiannya terbentuk. Jadi isolasi diri itu mengakibatkan kebohongan menurut Rick Warren. Memang mudah untuk membohongi diri sendiri dengan berpikir bahwa kita sudah dewasa jika tidak ada seorang pun yang menentang kita. Nah, kedewasaan yang sebenarnya itu muncul dalam hubungan. Jadi kedewasaan sejati itu bukan muncul pada saat kita sendiri, tetapi muncul ketika kita ada dalam satu hubungan. Nah, untuk menumbuhkan otot-otot rohani kita, maka kita memerlukan lebih dari sekedar pengetahuan akan Alkitab. Kita membutuhkan yang namanya orang percaya lain untuk mempraktekkan pengetahuan Alkitab yang kita punya. Jadi kalau hanya cuma sekedar punya pengetahuan Alkitab, tapi tidak bisa mempraktekkannya, maka tidak ada gunanya. Nah, otot rohani kita hanya akan terbentuk kalau kita kemudian memerlukan orang lain, komunitas atau keluarga Allah dalam gereja untuk mempraktekkan pengetahuan Alkitab yang kita miliki. Jadi gini, pada saat kita mencoba membagikan apa yang Alkitab ajarkan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui Alkitab, kita sebetulnya sedang membantu orang lain belajar untuk bertumbuh, membantu orang lain untuk membentuk otot rohani mereka. Nah, sebaliknya ketika orang lain membagikan apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka melalui kesaksian kepada kita, itu mereka sedang membantu kita untuk bertumbuh dan membentuk otot-otot rohani kita. Jadi sederhananya kita butuh orang lain butuh kita
untuk membentuk otot rohani kita. Dan itu terjadi dalam gereja. Itu alasan yang ketiga. Nah sekarang yang keempat, kenapa kita perlu gereja? Karena gini, gereja itu memerlukan kita. Gereja itu memerlukan kita. Nah di buku ini Rick Warren bilang, Tuhan menyediakan peran unik untuk kita dalam gereja, dalam jemaat, atau dalam keluarganya, atau dalam tubuh Kristus. Nah, peran itu disebut dengan kata pelayanan kita. Jadi peran kita dalam tubuh Kristus adalah pelayanan kita. Kalau baca di Alkitab dalam Korintus itu disebutkan bahwa Tuhan memperlengkapi kita untuk melayani Tuhan. Dia memperlengkapi kita dengan berbagai karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lain, dengan talenta yang berbeda-beda. Kalau nanti baca di kitab Korintus, kita akan menemukan bahwa ada yang punya karunia pengetahuan, ada yang hikmat, ada yang mengajar, ada yang mendoakan orang. Nah itu semua untuk menolong kita di dalam melayani, membantu di dalam pelayanan gereja, mengembangkan tubuh Kristus. Itu tujuan. Jadi gereja lokal itu adalah tempat yang dirancang oleh Tuhan untuk menemukan dan juga mengembangkan dan memakai karunia dan talenta yang sudah Tuhan kasih buat kita. Itu fungsi dari gereja. Makanya kenapa kita perlu gereja? Ya karena gereja itu membutuhkan kita. Dalam artian talenta yang sudah Tuhan taruh di hati kita, dalam diri kita, itu perlu kita keluarkan di dalam gereja. Itu sebenarnya saya dorong untuk kalian yang melayani gereja, punya talenta melayani, baik itu pengkhotbah, baik itu pemain musik, penyanyi, apalagi multimedia, aser, apapun itu yang kalian miliki. Di gereja lah tempat untuk kita melakukan semuanya. Nah sekarang alasan kelima. Kenapa kita perlu gereja? Karena gini, di dalam keluarga gereja kita akan mengambil bagian dalam misi Kristus. Nah, di sini Rick Warren bilang, sebagai anggota tubuh Kristus, kita adalah tangan Tuhan. Kita juga adalah kaki Tuhan. Kita juga adalah mata Tuhan. Dan kita ini juga adalah hatinya Tuhan. Dan Tuhan bekerja melalui kita untuk dunia ini. Jadi kita masing-masing itu mempunyai kontribusi bagi dunia ini. Jadi itu misi khususnya Tuhan. Kita ini adalah agennya Tuhan di bumi ini. Jadi pada waktu kita memutuskan untuk percaya Yesus itu, kita bukan sekedar selamat masuk surga, kita menjadi murid Tuhan, dan Tuhan jadikan kita sebagai mitranya, kepanjangan tangannya. Jadi kita adalah tangan Tuhan, kaki Tuhan, hati Tuhan, mata Tuhan. Dan Tuhan bekerja melalui kita untuk dunia ini. Dan kita dipanggil untuk menjadi kontribusi bagi dunia ini. Itulah misinya. Dan yang keenam, alasan yang terakhir kenapa kita perlu gereja, karena keluarga gereja atau jemaat atau di dalam tubuh Kristus itu akan membantu menjaga kita dari kemunduran iman. Nah, gini, di dunia ini tidak ada yang namanya Superman. Jadi tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap cobaan dan godaan. Dalam segala hal, situasi, kita dapat saja melakukan dosa apapun. Makanya di 1 Korintus pasal 10 ayat 12 itu kasih kita peringatan yang sangat bagus. Di situ dikatakan bahwa sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, dikatakan hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi ayat itu sangat bagus sekali mengingatkan kita bahwa siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati, di warning supaya jangan sampai ia jatuh. Nah, di buku ini Rick Warren tulis bahwa orang Kristen itu tidak mengenal istilah uruslah urusanmu sendiri. Jadi di dalam kekristenan itu tidak mengenal istilah itu, bahwa uruslah urusanmu sendiri. Atau lebih biasa orang bilang, not my business.
That is your business. Nah, kata-kata itu, istilah itu tidak dikenal dalam kekristenan. Kenapa? Karena kita ini dipanggil untuk terlibat dan berkontribusi dalam kehidupan satu sama lain. Nah, bagaimana kita mau kontribusi dalam kehidupan orang, menambahkan value dalam hidup orang, kalau kita pakai istilah that is your business, not my business, atau uruslah urusanmu sendiri. Kayaknya nggak mungkin. Jadi kita nggak bisa pakai istilah uruslah urusanmu sendiri. Di sini kita ngerti bahwa kita ini dipanggil untuk terlibat dan berkontribusi dalam kehidupan orang lain. Jadi kalau sekarang kalian tahu bahwa ada seseorang yang kalian kenal dan kalian tahu bahwa imannya sedang goyang, nah itu tanggung jawab kalian untuk menjaga dia dan membawa dia kembali kepada persekutuan sehingga imannya dikuatkan kembali. Yakobus pasal 5 ayat 19 dan 20 dibilang, saudara-saudaraku, jika di antara kamu yang menyimpang, dikatakan, dari kebenaran dan ada seseorang yang berbalik, ketahuilah, dikatakan, bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Oh, keren tuh. Jadi kalau kita membantu orang yang sesat jalannya, bawa kembali kepada jalan yang benar, ayat tadi bilang kita sedang menyelamatkan jiwa orang itu. Dan bukan cuma itu, dikatakan bahwa itu juga menutupi banyak dosa. Jadi mulai sekarang coba pikir-pikir tuh, siapa teman-teman kalian atau siapa keluarga kalian yang kalian tahu bahwa imannya sedang goyah dan atau jalannya sedang menuju kepada jalan yang sesat. Tugas kalian untuk bawa mereka kembali ke jalan yang benar. Karena dengan begitu kalian sudah menyelamatkan jiwa dari orang itu. Jadi gini, dengan kata lain, gereja itu bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga merupakan komunitas yang saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam perjalanan iman. Ya, kita tidak bisa menutup mata, to be honest ya, banyak yang kita temukan bahwa gereja itu tidak seperti itu yang Tuhan maksudkan. Ada yang cuma jadikan gereja sebagai ladang bisnis, mencari popularitas gitu ya. Tidak melakukan perannya sebagai gereja, yaitu saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Jadi sebetulnya tujuan dari gereja itu adalah saling mendukung, menguatkan satu sama lain dalam perjalanan iman. Bukan saling gosip, saling menjatuhkan, cari popularitas, cari hidup di dalam pelayanan. Waduh, itu sangat miris banget. Bahkan ada yang cari hidup dari pelayanan gitu ya. Tujuan gereja bukan itu. Tujuan gereja itu adalah saling membangun tubuh Kristus, melayani, bukan cari amplop, bukan cari cuan di sana gitu ya. Kalau saudara yang ada di gereja, yuk ini tugas saudara di gereja, yaitu mendukung sesama satu dengan yang lain, menguatkan satu sama lain dalam perjalanan iman. Itu yang penting dalam gereja. Nah, selain dari 6 alasan tadi, kalau nanti teman-teman baca di buku ini juga ada beberapa poin penting yang Rick Warren sampaikan di buku ini, yaitu disebutkan ada perbedaan antara pengunjung gereja dan juga anggota gereja. Nah, perbedaan itu adalah komitmen. Jadi perbedaan antara pengunjung gereja dan anggota gereja sejati adalah komitmen. Nah, pengunjung itu adalah penonton di sisi lapangan. Mereka cuma datang, mereka hadir sebagai penonton, menikmati apa yang tersajikan. Mereka bukan kontributor. Sementara anggota yang sejati adalah terlibat dalam pelayanan. Jadi pengunjung itu ya adalah konsumen. Mereka bukan kontribusi. Sementara anggota gereja adalah mereka yang berkontribusi. Mereka bukan komentator, tetapi kontributor. Berbeda dengan orang yang
konsumen. Mereka hanya akan komen saja. Biasa tuh, kalau kalian ke gereja kan suka dengar tuh, ada orang-orang suka komen, aduh, pujian hari ini kurang enak, saya tidak merinding gitu. Jadi dia itu datang mencari sesuatu yang bikin dia merinding, karena dia mau menikmati, konsumen gitu. Tetapi orang yang mentalnya kontributor berbeda, dia akan lihat, apa yang kurang di sini gereja ini? Apa yang bisa saya berikan? Kira-kira kemampuan apa yang mau saya keluarkan? Nah itu beda tuh. Nah, jadi buat kalian yang suka kritik-kritik gitu-gitu ya. Daripada kamu kritik, ini dengarin. Daripada kamu kritik, coba kamu lihat diri kamu. Potensi apa yang bisa kamu keluarkan untuk membangun gereja kamu. Daripada cuman bisanya kritikin para pelayan, kritik para pendeta. Mendingan tutup mulut kamu dan kamu coba kenali diri kamu. Kemampuan apa yang bisa kamu keluarkan untuk membangun gereja kamu. Jadi buang mental konsumen. Milikilah mental kontributor. Gitu. Nah, pengunjung itu menginginkan manfaat sesuatu pengunjung itu menginginkan manfaat sesuatu gereja tanpa punya tanggung jawab gitu. Dia menginginkan sesuatu dari gereja, tapi dia nggak berikan tanggung jawab apa-apa kepada gereja. Itu sama kayak mereka itu mirip seperti pasangan yang pengen menikah, tapi tidak ingin punya komitmen dalam pernikahan. Nah itu kayak gitu tuh. Mau menikah tapi nggak mau punya komitmen. Sama, mau bergereja tapi tidak ingin punya komitmen dalam gereja. Jadi komitmen itu menjadi poin utama kayak gitu. Nah, kenapa penting bagi kita untuk menjadi anggota gereja? Salah satu jemaat dari sebuah gereja. Karena gini, itu membuktikan bahwa kita berkomitmen secara nyata terhadap saudara-saudara rohani kita. Bukan hanya teori semata. Jadi, Tuhan ingin kita mengasihi manusia yang sebenarnya, bukan manusia yang ideal. Sekali lagi, Tuhan mau kita mengasihi manusia yang sebenarnya, bukan manusia yang ideal. Gak ada orang yang ideal gitu. Gak ada orang yang sempurna. Tapi manusia yang sebenarnya adalah manusia yang sedang bertumbuh, sedang belajar menuju kedewasaan. Kalian bisa saja menghabiskan waktu seumur hidup kalian untuk mencari gereja yang sempurna. Tapi dengarkan, kamu tidak akan pernah menemukannya. Kenapa? Karena di dunia ini gak ada gereja yang sempurna. Kalau kamu datang ke satu gereja, justru gereja itu makin jadi gak sempurna gara-gara kehadiran kamu gitu. Karena kamu sendiri bukan orang yang sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita ini sedang belajar untuk menjadi orang yang dewasa. Jadi kita dipanggil untuk mengasihi orang-orang berdosa yang tidak sempurna. Sama seperti Tuhan juga mengasihi kita yang tidak sempurna. Menjadi anggota gereja dari sebuah gereja lokal adalah langkah alami berikutnya. Jika kita telah menjadi anak Allah. Jadi pada saat kita mulai bertobat menjadi pengikut Kristus, kita sudah menjadi anak Allah. Tapi langkah berikutnya, untuk menjadi keluarga Allah, kita perlu masuk di dalam satu gereja lokal. Nah, penutup. Pernah nggak sih kalian bertanya mengapa menjadi anggota gereja dari gereja lokal itu penting? Tadi kita sudah bahas 6 alasan yang disebutkan Rico Eret. Mengapa kita semua perlu keluarga gereja untuk bertumbuh dalam iman. Gereja bukanlah hanya tempat berkumpul, tetapi tempat kita menunjukkan kasih Kristus, berkontribusi dalam misi Tuhan, dan mengembangkan otot-otot rohani kita. Jadi keluarga gereja itu akan membantu kita keluar dari isolasi, kemudian melayani dengan karunia yang Tuhan beri, dan menjaga iman kita tetap kuat. Jadi, apakah Anda siap untuk melangkah lebih jauh dan benar-benar berkomitmen dalam keluarga Allah? Maka jangan hanya jadi penonton, tetapi terlibatlah dalam pelayanan dan persekutuan.
Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya melalui channel ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kalian semua.